Selamat pagi para netizen dimanapun kita berada, salam inspirasi bagi kita semua ya. Kita lihat saja. Arya Sinulinga laporkan balik ya Nazarudin Degam ya. Kenapa begitu kok saling lapor melapor begitu ya? Belum ada persidangan ya, belum laporannya tentu diterima dan sebagainya kok sudah saling lapor melapor begitu kan. Ada apa? Inilah akibat kepanikan si Arya Sinulinga di situ begitu kan. Kalau tidak ingin dikritik ya, kalau tidak ingin dilaporkan begitu, jangan menjadi ya pejabat di situ begitu kan ya. Kalau sudah melapor hal seperti ini ya, kita lihat saja seolah-olah negeri kita kok gitu begitu kan. Dikit-dikit lapor begitu kan. Ya kita tunggu saja, hadapi di persidangan itu begitu kan ya. Kalau sudah lapor melapor apa gunanya coba bayangkan ya. Bahkan ya tidak hanya itu, terkait dengan rumput JIS yang ada selama ini ya. Ya si Arya Sinulinga menyalakan apa begitu ya. Ada yang menyalakan TV-nya, ada yang menyalakan diri nya begitu kan. Itu masih banyak muncul spekulasi begitu kan ya. Mau melaporkan orang apakah dirinya ada penghinaan kepada dirinya begitu kan. Kan begitu logikanya begitu kan. Padahal ya dia sendiri yang katanya sih ngata-ngatain seperti itu. Seharusnya kan kita tunggu saja ya di proses laporan itu begitu. Apakah benar ada atau tidak kan begitu. Walaupun dia dilaporkan dengan apa begitu ya. Kita kan menunggu laporan yang pertama seharusnya di situ begitu kan. Ini banyak sekali pro dan kontra dan kayaknya begitu kan Arya Sinulinga ini panik mereka begitu kan ya. Mau cari dukungan siapa lagi coba bayangkan ya. Mentang-mentang ya anak buah Erick Thohir di situ begitu kan tidak ada yang kebal hukum di negeri kita begitu. Kita lihat saja. Arya Sinulinga laporkan balik Nazarudin Degam. Nggak ada ojek rumput becek katanya begitu ya. Kenapa kok saling lapor melapor? Ada apa begitu kan? Kan begitu seharusnya begitu kan. Ya, satu laporkan sini ya, yang ini dilaporkan. Ya terus ya, lapor begitu kan. Saling lapor sana sini begitu. Kalau negara kita begitu kan, ada saling lapor seperti ini kan ada apa begitu. Bahkan anak bangsa saling lapor ke undang-undang ITE. Kerja ya katanya begitu ya yang rusak karya orang ya. Kau Arya dan bosmu itu si Erick Thohir ya harus dapat sanksi katanya begitu. Ini banyak sekali pro dan kontra. Tapi saya tidak ingin lebih dalam melihat dengan hal itu begitu kan. Tapi pada perilaku seseorang kenapa ya dikritik masalah soal JIS saja, kenapa mesti ada pembelaan ya, ada pembenaran di situ. Seharusnya kan diterima dong begitu kan. Kalau dikritik diterima ya akan diperbaiki sana sini begitu kan. Bahkan marah di depan ya Nazarudin Degam di situ begitu. Kenapa sih begitu kan? Karena pada kenyataannya ya inilah kepanikan mereka seolah-olah begitu kan ya. Arya Sinulinga itu begitu kan bangsa kita begitu kan dalam apa namanya bangsa kita seolah-olah milik mereka begitu kan. Ini kan sangat disayangkan sekali ya. Karena dia masih berkuasa sana sini banyak muncul spekulasi tapi pada kenyataannya kenapa tidak menunggu laporan yang sebelumnya begitu kan. Toh pada akhirnya kan nunggu laporan sebelumnya di situ begitu. Ya kalau laporannya sebelumnya sudah terbukti melakukan seperti itu kita tunggu saja begitu kan. Percuma dia melaporkan balik begitu kan. Melaporkan pencemaran nama baik. Disitulah orang-orang kibatnya begitu kan. Tidak hanya itu, si Erick Thohir juga sama mereka. Ketika ya Tempo ya membocor begitu kan ya kelakuan si Erick Thohir marah mau dilaporkan di situ begitu. Ada apa begitu kan? Itulah ciri-ciri yang kemudian begitu kan tidak patut ya menjadi pemimpin bangsa kita begitu. Mau calon presiden, mau calon wakil presiden ya. Ya dikritik sana sini tidak mau begitu gimana begitu kan. Dikit-dikit lapor. Ini kan gimana begitu kan. Emang hukum kita milik Anda begitu kan ya. Kan kira-kira seperti itu logika kita begitu. Bahkan di Arya Sinulinga laporkan balik Nazarudin Degam begitu kan, anggota Komite Eksekutif Exco PSSI yang juga presiden ya klub ya Sada Sumut. Arya Sinulinga melaporkan balik Presiden Persija Banda Aceh Nazarudin Degam ke polisi. Arya melaporkan Degam atas fitnah yang dilontarkan Persija begitu kan ya, Persiraja itu yang menudingnya melakukan penghinaan kepada etnis Aceh. Bahkan Arya menilai ya di fitnah tersebut sangat keji dan berpotensi memecah belah. Pihaknya Arya melaporkan balik Nazarudin ke Polda Sumatera Utara.
Kami telah melaporkan dugaan penyebaran berita bohong dan sara ya sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 14 ya undang-undang ya, pasal 28 ya ayat 2 Undang-Undang ITE ke Polda Sumut. Rabu kemarin itu berdasarkan adanya pemberitaan di media dikarenakan tuduhan terhadap klien saya ya Insinyur Arya Mahendra Sinulinga ada menghina suku Aceh katanya begitu ya. Tommy Sinulinga, penasihat hukum Arya dalam rilis resmi kemarin. Tapi kalau sudah lapor-melapor seperti ini gimana coba bayangkan begitu. Apakah kita ciri-ciri sebagai mentalitas yang ecek-ecek atau apa begitu kan. Seharusnya Arya Sinulinga itu yang menunggu laporan itu terlebih dahulu begitu. Hadapi mereka begitu kan ya. Kalau sudah hadapi ya letakkan di persidangan seperti apa mereka begitu kan. Kalau sudah di persidangan terbukti atau tidak terbukti, kita pasrahkan ke penegak hukum di situ begitu kan. Kan seharusnya kan begitu ya. Jadi ada perlawanan-perlawanan yang kemudian seolah-olah lapor sana lapor sini mereka begitu kan ya. Ini kan gimana coba bayangkan. Pihak Arya Sinulinga telah membuat laporan ya polisi ke SPKT Polda Sumatera begitu Utara sesuai dengan surat tanda penerima. Bahkan Tommy mengatakan Nazarudin Dikam telah menyebar narasi di sejumlah media dan akun media sosialnya yang tidak benar-benar ya terhadap Arya. Ini mengiring opini seolah-olah dengan menggunakan bahasa daerah dalam narasinya memang melakukan penghinaan dan tuduhan tersebut. Padahal faktanya klien saya tidak ada mengucapkan kalimat yang dituduhkan dan melakukan penghinaan terhadap etnis Aceh tersebut. Bahkan selain itu Arya ya disebut ya Tommy tidak pernah menuduh Dikam telah melakukan tekanan terhadap wasit Liga 2. Bapak Arya Mahendra Sinulinga hanya menanyakan dan menegur ya saudara Nazarudin Degam yang sedang dalam masa hukuman tidak boleh menghadiri 5 pertandingan. Tapi tidak menjalankan hubungan ya selama beberapa pertandingan sebelumnya sesuai dengan putusan dalam sidang Komite Disiplin ya Komdis ya Persetujuan Sepak Bola Seluruh Indonesia. Tetapi kenapa si Arya kok marah-marah begitu kan? Kan begitu logikanya begitu kan. Tidak seharusnya dia dipermalukan di depan orang mereka begitu kan. Walaupun itu sudah kena sanksi begitu kan, tidak boleh begitu kan ya. Hadir di di 5 pertandingan, tapi pada kenyataannya bukan seperti itu cara-cara mereka begitu kan. Jadi itulah ya seolah-olah ingin tegas, tapi kan blunder bagi mereka begitu kan. Sangat disayangkan. Bahkan ya di satu sisi mengatakan berdasarkan sejumlah bukti di atas dasar fitnah tersebut sudah menyebar ke publik lewat pemberitaan yang masif, maka pihak Arya merasa telah dirugikan nama baik dan martabatnya. Penyebaran informasi bohong ini telah menciptakan opini publik ya. Mengapa kami melaporkan ke Polda Sumut? Dikarenakan peristiwa hukum tersebut diketahui ketika klien saya sedang berada di Sumatera Utara. Dan terlebih lagi awal mula permasalahan ini juga di Sumatera Utara. Jadi mungkin sudah ada pembenaran ya. Ada dukung-mendukung di situ begitu kan ya. Ya kita lihat saja lah begitu kan ya. Baik Erick Thohir dan Arya Sinulinga tetap aja mereka kalau ada yang kemudian mengkritik mereka pasti yang dilaporkan begitu. Tempo saja dilaporkan kok begitu kan. Mungkin itu yang kami sampaikan. Tonton terus channel dari podcast Rakyat ini karena ada berita-berita menarik dan viral setiap harinya. Salam para netizen, salam inspirasi bagi kita semua. Jangan lupa di subscribe di YouTube dari podcast Rakyat ini.